Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Kami doakan semoga selalu sehat walafiat dan tentunya tetap semangat. Dan seperti biasa nih, Lintas Banua Sepekan kini hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini di edisi Minggu 19 April 2020 bersama saya Herlina Luciana dan rekan saya Amiratul Nahar, dan akan kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini masih seputar mengenai COVID-19 yang tentunya mewabah di seluruh belahan dunia ya. Termasuk juga di kota Banjarmasin yang kasusnya setiap hari juga semakin meningkat. Dan kali ini pemirsa, gugus tugas COVID-19 Provinsi Kalsel ini melakukan penambahan ruangan isolasi dan tempat tidur bagi perawatan pasien COVID-19. Hal ini tentunya dilakukan sebagai langkah antisipasi kemungkinan penambahan jumlah kasus secara signifikan. Dan sementara itu juga nih ya rekan Lucy, tim gugus tugas COVID-19 Kalsel menjalankan 5 area strategi guna efektivitas pencegahan pandemi COVID-19 di wilayah Kalimantan Selatan. Beginilah suasana tambahan ruang isolasi dan tempat tidur untuk 53 pasien di RSUD Ulin Banjarmasin yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi kemungkinan penambahan jumlah kasus secara signifikan dari hasil penelusuran terhadap kontak erat, pasien dalam pengawasan, dan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kalimantan Selatan. Menurut juru bicara gugus tugas COVID-19 Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim, pihaknya sudah melakukan 1044 tes cepat atau rapid test terhadap orang dalam pemantauan, terutama yang memiliki riwayat perjalanan ke daerah endemik, kemudian pasien dalam pengawasan, serta kontak erat PDP, dan terkonfirmasi positif, serta para tenaga medis. Dari 1044 rapid test yang dilakukan, 173 diantaranya atau sekitar 11,9% menunjukkan hasil reaktif yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel swab untuk pemeriksaan menggunakan metode PCR di laboratorium BBTKPLPP Banjarbaru. Evaluasi kita terkait dengan peningkatan sistem pelayanan kesehatan. Nah, sistem pelayanan kesehatan saat ini kita makin tingkatkan, terutama tempat-tempat atau ruang isolasi. Nah, khususnya di Rumah Sakit Umum Ulin saat ini yang sudah disiapkan, dan baik itu sarana prasarananya maupun tenaganya saat ini sudah di-standby-kan sekitar 55 tempat untuk isolasi tersebut, dan ke depan juga masih diupayakan untuk peningkatan. Begitu juga dengan rumah sakit rujukan lainnya. Dan evaluasi kami juga terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah kabupaten kota, terutama di FKTP atau Puskesmas, karena ini merupakan garda terdepan dalam upaya kita melakukan upaya-upaya tracing terhadap kelompok-kelompok maupun kontak-kontak yang dicurigai. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim, menyebutkan fokus penanganan COVID-19 melalui penerapan 5 area strategi, yakni peningkatan pemutusan rantai penularan melalui pencegahan, diantaranya melalui tracing dan tracking terhadap kontak serta pemeriksaan rapid test maupun swab test. Kemudian pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai ketahanan tubuh, peningkatan sistem pelayanan kesehatan, kesiagaan bahan pokok, serta sistem jaringan sosial. Peningkatan sistem pelayanan kesehatan. Nah, sistem pelayanan kesehatan saat ini kita makin tingkatkan, terutama tempat-tempat atau ruang isolasi. Nah, khususnya di Rumah Sakit Umum Ulin saat ini yang sudah disiapkan, dan baik itu sarana prasarananya maupun tenaganya saat ini sudah di-standby-kan sekitar 55 tempat untuk isolasi tersebut, dan ke depan juga masih diupayakan untuk peningkatan. Begitu juga dengan rumah sakit rujukan lainnya. Dan
evaluasi kami juga terkait dengan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan di daerah-daerah kabupaten kota, terutama di FKTP atau Puskesmas. Karena ini merupakan garda terdepan dalam upaya kita melakukan upaya-upaya tracing terhadap kelompok-kelompok maupun kontak-kontak yang dicurigai. Nah, kemudian juga evaluasi terkait dengan kesiagaan kebutuhan bahan pokok, dan yang terakhir adalah sistem jaringan sosial yang semakin ditingkatkan. Jadi 5 area itulah yang menjadi evaluasi, dan itu merupakan strategi yang dilakukan oleh gugus tugas. Muslim menegaskan hasil tracing dan tracking serta hasil konfirmasi laboratorium sebagai bentuk keseriusan dan upaya lebih masif dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk melindungi masyarakat dari wabah ini. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, sehubungan belum berakhirnya wabah virus corona membuat pemerintah Kabupaten Banjar terpaksa meniadakan Pasar Wadai Ramadan dan Festival Budaya Islami tahun ini. Betul sekali, tentunya hal-hal yang mengundang banyak orang ya. Tentunya biasanya setiap bulan Ramadan itu ramai sekali dikunjungi yang namanya Pasar Wadai, namun ternyata tahun ini ditiadakan. Dan juga kali ini pemerintah Kabupaten Banjar menghimbau untuk tetap menaati aturan pemerintah dan memperhatikan aspek kesehatan serta keselamatan. Sudah menjadi agenda rutin setiap tahunnya, menyambut dan memeriahkan bulan Ramadan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar mengisinya dengan beragam kegiatan festival budaya Islam, seperti Maulid Habsi, Lomba Beduk, Pawai Obor, serta Pasar Wadai Ramadan. Namun di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, agenda rutin tersebut urung dilaksanakan, guna memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banjar. Apalagi event tersebut melibatkan banyak orang yang tentunya sangat rentan di masa-masa sekarang ini. Terkait dengan masyarakat yang masih ingin membuka dagangannya secara mandiri, pemerintah Kabupaten Banjar menghimbau untuk tetap menaati aturan pemerintah dan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan. Menyambut bulan puasa, itu juga kita tunda. Oleh karena kita khawatir dengan adanya wabah virus corona yang hari-hari ini belum bisa kita atasi. Sementara itu, seandainya nanti virus ini sudah tidak ada lagi atau dianggap sudah bisa melaksanakan, insya Allah kita laksanakan. Tapi seandainya masih belum bisa dilaksanakan, kita tunda dulu. Kalau ini Pak, nanti katakanlah misalnya di beberapa tempat ada masyarakat yang secara mandiri mereka menggelar pasar Ramadan begitu, bagaimana Pak untuk teknisnya Pak? Itu untuk pasar Ramadan itu kita nanti koordinasi dengan instansi terkait, yang mana kita tidak bisa melarang, paling juga menghimbau kepada masyarakat yang berjualan agar menyesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Banjar sangat dirasakan di Sbutfar Kabupaten Banjar, mengingat tempat-tempat objek wisata seperti Danau Tamiang dan Matang Keladan telah ditutup. Sementara itu, meski terpantau sepi dari wisatawan, Pasar Terapung Lok Baintan masih beroperasi seperti biasa, karena menjadi sumber penghasilan masyarakat sekitar. Direncanakan di Sbutfar Kabupaten Banjar akan membagikan masker kepada ratusan pedagang yang ada di Pasar Terapung Lok Baintan ini. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, dampak ekonomi akibat wabah virus corona kian dirasakan para pedagang di Martapura yang banyak memilih menutup tokonya akibat sepi pembeli. Selain itu, pedagang sentra kuliner Barokah di kawasan Pasar Beuntung Batua Martapura yang mengaku omsetnya turun drastis selama status siaga darurat ini terjadi. Beginilah kondisi pertokoan Permata Cahaya Bumi Selamat Martapura. Pusat oleh-oleh terkenal khas Kalimantan tersebut tampak lengang dan sepi. Hanya sebagian kecil pedagang yang beraktivitas membuka toko. Bahkan tempat parkir yang biasanya ramai, kini hanya menyisakan beberapa unit sepeda motor. Kondisi ini sudah dirasakan pedagang sejak beberapa pekan lalu, seiring dengan masuknya pandemi COVID-19 ke wilayah Kalsel. Menurut pedagang di Pasar CBS Martapura, susutnya pengunjung mencapai 75%, bahkan hampir tak ada pengunjung sama sekali. Ia pun mengaku merugi, apalagi sewa toko yang ditempati kabarnya akan dinaikkan. Dampaknya ya tamu pada ada sama sekali gitu, nah
untuk pembelinya ada, jadi menurun 75% lebih kayaknya. Kemarin sampai naik ke atas. Sekarang berapa sekarang? Sekarang mentok di 25 kayaknya. Tapi mau naik lagi katanya, nggak tahu lagi. Ya kondisi ini jadi gimana? Kalau retribusinya kan naik terus. Iya. Yang retribusi pasar bulanan itu loh. Berapa kayaknya? Jadi 160. Nasib serupa dialami oleh pedagang sentra kuliner Barokah di kawasan Pasar Bauntung Batuah, Martapura, yang mengaku omsetnya turun drastis selama status siaga darurat ini terjadi. Itu kurang-kurangnya separuh kalau lawan biasanya. Itu kan karena ini kan karantina wilayah istilahnya, jadi kada boleh orang luar masuk gitu. Jadi kurang, penghasilan juga kurang juga. Para pedagang ini berharap pandemi ini cepat berlalu agar detak perekonomian kembali seperti semula. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, akibat pandemi virus COVID-19 yang melanda saat ini tentu sangat berdampak terhadap dunia perbankan di daerah ini. Ya betul sekali, tidak hanya di dunia perbankan saja ataupun dunia bisnis ya. Kali ini juga Bank Kalsel bersama pemerintah daerah akan terus berupaya mendorong ekonomi daerah tetap bangkit. Ini salah satunya adalah dengan melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur akibat wabah virus COVID-19. Direktur Utama Bank Kalsel Agus Sabarudin belum lama tadi dalam keterangan persnya di Banjarmasin menyatakan akibat pandemi virus COVID-19 yang terjadi saat ini tentunya sangat berdampak bagi dunia perbankan di daerah ini. Diakuinya memang terjadi penurunan baik transaksi keuangan dan pinjaman. Semua memang akibat physical distancing, akan tetapi pihaknya memiliki strategi untuk menjaga rentabilitas perbankan sehingga kinerjanya tetap terjaga. Ya, memang ada penurunan ya, karena memang semuanya adalah physical distancing. Namun demikian kami tetap memiliki strategi untuk menjaga rentabilitas kita ya, agar tetap kinerja kita juga terjaga gitu. Kira-kira seperti itu. Gimana upayanya? Ya, upayanya tentunya kita coba menekan biaya-biaya yang tidak perlu, gitu kan. Kemudian juga kita coba melakukan ekspansi yang secara digital mungkin. Selain itu, pihaknya mencoba menekan biaya pengeluaran yang tidak terlalu diperlukan dan ekspansi secara digital sehingga upaya physical distancing dan ekspansi tetap berjalan. Saprian, Banjar TV. Guna membantu pemerintah daerah dalam mendorong ekonomi daerah agar tetap bangkit, Bank Kalimantan Selatan membuka peluang bagi pelaku usaha yang ingin melakukan pinjaman kredit usaha dengan cara restrukturisasi kredit sepanjang yang bersangkutan teridentifikasi terdampak virus COVID-19. Menurut Direktur Utama Bank Kalsel Agus Sabarudin, pihaknya akan segera melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak akibat virus corona COVID-19 yang saat ini masih dalam proses. Pihaknya berharap dalam waktu dekat sudah bisa dipinalisasi. Dalam proses mungkin finalisasinya di minggu-minggu ini kan. Tapi yang jelas pokoknya Bank Kalsel terus bersama-sama pemerintah daerah untuk mendorong supaya ekonomi daerah Kalimantan Selatan ini terus bangkit. Bank Kalsel bersama pemerintah daerah tentunya akan terus berupaya untuk mendorong ekonomi daerah agar tetap bangkit di tengah wabah virus COVID-19. Saprian, Banjar TV. Ya pemirsa, sebagai wujud kepedulian terhadap penanggulangan virus corona atau COVID-19, ASN Pemko Banjarmasin diminta menyisihkan 2,5% dari tunjangan kinerja untuk disumbangkan ke dalam program ASN Peduli COVID-19. Sementara itu juga pemirsa, salah satu ASN Pemko mengaku tidak masalah jika harus menyisihkan tukin untuk aksi sosial ini, saudari. Pasalnya di luar sana banyak masyarakat yang saat ini sedang membutuhkan bantuan akibat dampak corona tersebut. Betul sekali, karena memang saat inilah kegotong royongan manusia sangat diperlukan. Iya, kita sangat
perlu untuk solidaritasnya. Betul Ya, sekali. betul banget. Dan yang pasti kita sebagai masyarakat harus terus menjaga himbauan pemerintah, tetap berada di rumah. Ya, inilah informasi untuk Anda pemirsa. Pemerintah Kota Banjarmasin mengajak aparatur sipil negara di lingkungannya untuk mengikuti program ASN Peduli COVID-19. Melalui program sosial tersebut, orang nomor 1 di Kota Banjarmasin meminta kepada seluruh ASN untuk dapat menyumbangkan tunjangan kinerja (TUKIN) minimal 2,5%. Menurut Ibnu Sina, program ini dilakukan mengingat wabah corona saat ini makin meningkat sehingga banyak masyarakat yang terdampak. Bersamaan dengan itu, Wali Kota juga rela mendonasikan seluruh gajinya selama 6 bulan. Seluruh ASN Pemkab Banjarmasin mengikuti program ASN Peduli COVID-19 di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Ini sesuai dengan surat edaran Wali Kota yang ditujukan kepada seluruh pimpinan SKPD dan juga seluruh ASN di lingkup pemerintah kota agar sebagai wujud kepedulian kita, maka seluruh ASN menggalang program ASN Peduli dengan menyisihkan 2,5% dari besaran tunjangan kinerja atau TPP yang diterima untuk disumbangkan sebagai program membantu penanganan baik warga terdampak ataupun juga penanganan terhadap COVID-19 di Kota Banjarmasin. Sementara itu, salah satu ASN Pemko mengaku tidak masalah jika harus menyisihkan TUKIN untuk aksi sosial ini. Pasalnya di luar sana banyak masyarakat yang saat ini sedang membutuhkan bantuan akibat dampak corona tersebut. Ya, kita masih sangat bersyukur TUKIN dibayar full dan gaji juga tidak ada pemotongan, hanya untuk pemotongan, tentu saja untuk pemotongan untuk donasi ke penanganan COVID-19 ini tidak sama sekali tidak masalah. 2,5% dari TUKIN sama sekali tidak masalah. Di tengah wabah seperti ini banyak pihak-pihak swasta yang karyawan-karyawannya di PHK. Kita lihat saja hotel-hotel sekarang sudah banyak yang di PHK karyawannya. Terus yang saya tahu juga yang masih bekerja di hotel itu gajinya tinggal 50%. Wali Kota berharap melalui pemotongan TUKIN 2,5% tersebut, seluruh ASN Pemko tidak ada yang merasa keberatan karena hal ini merupakan bagian dari solidaritas dalam rangka turut meringankan beban warga yang terdampak. Apalagi saat ini banyak warga Banjarmasin yang masuk kategori miskin baru lantaran banyaknya karyawan swasta yang dirumahkan bahkan di-PHK dari perusahaan. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, PDAM Banjarmasin subsidi 50% ribuan pelanggan MBM. Ya, jangan beranjak kemana-mana, tetap di Banjar TV.